Baik, untuk Bu Citra saya mohon izin untuk slideshow-nya seperti ini ya Bu, tidak full karena saya ada kendala di keyboard. Untuk next-nya itu tombolnya itu ada kendala Bu, jadi saya mohon izin slideshow-nya seperti ini ya Bu. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Listia Susilani dengan NIM 0442539111. Di sini saya akan mempresentasikan produk saya yaitu Cheesquid. Nah, pertama saya perkenalkan dulu apa itu Cheesquid. Cheesquid itu adalah dessert kekinian yang terbuat dari layering crackers dan juga cream cheese dengan pilihan topping dan rasa di atasnya. Dessert ini cocok untuk dikonsumsi sendiri sebagai kado ataupun buah tangan untuk orang tersayang. Dikemas dengan kemasan Twirl ukuran 300 ml. Contoh dari bentuk dessertnya itu seperti pada gambar ya Bu. Nah, untuk aspek pemasarannya itu yang pertama ada produk, harga, distribusi, dan juga promosi. Produk yaitu menjaga kualitas dan rasa yang selalu konsisten. Harga 15.000 itu sudah ramah di kantong dengan kualitas yang bagus. Lalu untuk distribusi dengan menggunakan DO, COD ataupun ambil ke rumah, dan promosinya itu rajin up story melalui media sosial seperti IG, TikTok ataupun WA. Lalu keuntungan perusahaan ke depannya. Yang pertama yaitu ada potensi pertumbuhan keuntungan dengan seiring berjalannya tren dessert kekinian dan produk mudah saji. Yang kedua, margin keuntungan baik karena bahan baku relatif terjangkau dan proses produksi yang efisien. Lalu selanjutnya ada potensi pengembangan variasi rasa dan kemasan sebagai nilai tambah. Terus, brand semakin dikenal dengan kualitas produk yang konsisten dan promosi di media sosial. Harapannya orang-orang itu semakin kena dengan brand dan produk Cheesquid. Lalu potensi masuk marketplace, titip jual di TikTok Shop, terus seperti itu. Selanjutnya ada umur usaha. Produksi Cheesquid ini dapat bertahan lebih dari 10 tahun jika dikelola dengan baik, terutama dengan perencanaan yang matang dan kemampuan beradaptasi dengan pasar tren. Dengan inovasi produk dan strategi yang tepat, usaha produksi Cheesquid ini bisa terus berkembang dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk faktor teknis dan teknologi kedepannya yang akan digunakan yaitu ada sistem produksi yang menggunakan mixer, industri otomatis, terus freezer untuk penyimpanan Cheesquid agar beku, dan wadah pendingin untuk menjaga kualitas krim. Lalu ada juga inovasi teknologi seperti pencatatan penjualan digital, smart labeling dengan metode QR informasi gizi dan asal bahan. Lalu juga ada teknologi pembuatan yang efisien, penerapan standar kebersihan dan higienis yang ketat. Lalu untuk keuangannya itu menggunakan QR untuk pembayarannya. Selanjutnya, lingkungan pasar yang potensial. Masyarakat, anak sekolah, dan mahasiswa itu merupakan lingkungan pasar yang potensial karena mereka biasanya menginginkan cemilan estetik dengan harga yang terjangkau. Lalu ada juga dijual di bazar, event ataupun CFD. Lalu media sosial yang efektif mempengaruhi minat konsumen muda. Terus lingkungan lain yang potensial juga ada potensi dari kafe-kafe yang menyediakan menu dessert. Lalu pasar yang tumbuh di kota-kota besar dan potensial untuk ekspansi pasar online. Selanjutnya ada persaingan pasar. Persaingan dalam produksi Cheesquid ini lumayan banyak. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang menyukai produk Cheesquid dan minat masyarakat pada dessert kekinian ini sangat tinggi. Lalu produk mudah diterima semua umur dan modal yang dibutuhkan itu kecil dengan keuntungan yang besar. Oleh karena itu diperlukan pengembangan produk, terus juga memperkuat merek, mengoptimalkan biaya produksi, dan juga menjalin hubungan distribusi itu lebih luas lagi. Terus ada dampak lingkungan terhadap usaha. Yang pertama ada faktor lingkungan. Kenaikan harga bahan baku penjualan itu bisa berkurang dan persaingan semakin ketat. Lalu ada faktor lingkungan sosial dan budaya. Produk viral permintaannya mudah tinggi mudah rendah, dan perubahan pola makan yang mungkin
konsumen pilih yang lebih sehat kayak gitu. Terus ada lingkungan kompetitif, banyak UMKM yang menjual desain serupa sehingga konsumen memiliki banyak pilihan, persaingan harga, dan konsumen cepat bosan sehingga perlu inovasi rasa dan juga kemasan. Lalu ada faktor lingkungan alam seperti iklim dan cuaca, karena biskuit ini tuh mudah rusak jika terkena panas, dan musim hujan itu juga bisa menghambat distribusi kita. Nah, untuk modal-modalnya ini secara singkat saja. Jadi modal awal itu kami tes ombak dulu dengan memproduksi 10 cup dengan HPP itu 10.000 dan harga jualnya itu 15.000. Nah, untuk modal pemasarannya itu gratis karena kami melakukan promosi online. Terus untuk modal 30.000 itu sebagai tester untuk masing-masing rasa. Karena di sini kami membuat rasa red velvet, matcha dan juga coklat. Nah, biasanya tuh saya membawa tester untuk teman-teman ataupun kerabat dekat supaya bisa mencicipi dulu. Nah, itu juga termasuk media promosi. Nah, di sini saya menggunakan modal itu 30.000. Seperti itu. Lalu juga ya sudah selesai. Ya, seperti itu. Lalu juga ini di untuk produk Cisquid jika berkembang lebih besar lagi, kami juga akan menggunakan seperti pengecekan di BPOM dan juga sertifikasi halal gitu. Tapi untuk sementara untuk skala produksi kecil mungkin bisa menggunakan seperti sertifikasi PIRT seperti itu. Ya, baik, berikut adalah presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.